kepada para muhibin, para pecinta habaib, saya ingin ikut menanyakan karena banyak orang bertanya atas dasar apa para muhibin itu mencintai habaib. Kalau atas dasar guru dan murid itu, apakah selama ini merasa diajar tentang pelajaran agama oleh para habaib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Ada informasi menarik dari Laskar Wong Kito Palembang ya. Ada seorang pemuda memberikan sebuah statement atau pertanyaan untuk para muhibin ya, atau para pengikut habaib. Ini beliau mempertanyakan apakah habaib yang diikuti itu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, dan cukup sampai di manakah para habaib ini memberikan sebuah tuntunan untuk menjadikan kita ke jalan yang lebih baik ya. Ini mungkin suatu pelajaran bagi kita semua, karena yang kita ketahui bahwasanya banyak sekali oknum-oknum habaib yang mungkin kurang berkenan di hati masyarakat ya. Oke, mungkin langsung saja ya kita saksikan sebuah pertanyaan dari Laskar Wong Kito atau pemuda dari Palembang ya. Ini dia videonya, kita saksikan bersama-sama. Para sahabat semua, salam dari kota Palembang kepada para muhibin, para pecinta habaib. Saya ingin ikut menanyakan karena banyak orang bertanya ya, atas dasar apa para muhibin itu mencintai habaib. Kalau atas dasar guru dan murid itu, apakah selama ini merasa diajar tentang pelajaran agama oleh para habaib, atau pernahkah mendapatkan pengetahuan dari para habaib ini? Karena dilihat para habaib ini rata-rata tidak berilmu, tidak mondok di pesantren, juga tidak tinggi ilmunya, tidak ada yang dokter ataupun profesor. Nah, kalau mereka itu dia katakan berilmu, berilmu dari segi apanya? Karena kebanyakan para muhibin itu ngajinya sama ulama kampung. Para muhibin itu ngaji mereka itu di kampung masing-masing, ulama yang tidak meminta upah. Di RT kita, di RW kita itu tempat kita ngaji dari kecil. Nah, kalau hari ini menyatakan jasa para habaib itu begitu besar, apakah jasanya? Kalau bagi Ustadz Somad ya wajar, dia menantu dari keluarga Ba'alawi, karena dia menikah dengan klan Ba'alawi. Nah, kalau Gus Miftah mencintai Pak Habib Lutfi itu karena memang Gus Miftah murid dari Habib Lutfi. Tapi kalau bagi muhibin yang tidak ada ikatan keluarga dan ikatan guru atau murid, hanya cinta karena berdasarkan melihat habaib itu cucu Nabi supaya mendapatkan syafaat, itu semua sudah dibantah bahwa mereka bukan cucu Nabi yang asli, dan mereka juga tidak bisa memberikan syafaat karena syafaat itu hanya diberikan oleh Nabi. Kalau selama ini Anda merasa didoktrin oleh mereka dengan bahwa tidak akan masuk surga kalau tidak mencintai habaib, siapa saja yang tidak mencintai habaib sama dengan Dajjal, itu semua hanyalah framing, hanya doktrin yang tidak bisa diverifikasi, dan itu menyesatkan bagi orang yang bisa memahami, akan menanyakan kepada orang yang punya keilmuan tentang itu, dan tidak menelan mentah-mentah tentang itu semua. Maka para sahabat, salam hormat dari kota Palembang, para muhibin, Anda bagian dari NKRI, kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi, agungkanlah, muliakanlah ulama kampung, dan cintailah negeri Anda sendiri, jangan mencintai negeri Yaman. Benar. Terima kasih. NKRI harga mati. Baik, itu tadi sebuah pertanyaan dari pemuda asal Palembang ya. Beliau ini sangat tegas sekali menanyakan beberapa hal. Namun ada yang perlu digarisbawahi, nanti ini mungkin saya koreksi sedikit ya. Bahwasanya ada seorang profesor ataupun doktor ya yang berasal dari habaib. Namun beliau ini tidak mengakui dirinya sebagai habaib ya. Bahkan tidak mau dihormati ataupun seperti hal yang lain. Ini bahkan profesor tersebut tidak seperti habaib pada umumnya ya, karena beliau ini tidak mengakui bahwa dirinya habaib. Walaupun nasabnya tersambung, beliau tidak menunjukkan bahwa beliau ini habaib ya. Mungkin saya sebut
langsung ya namanya ya. Beliau adalah Profesor Hurai Shihab ya. Beliau adalah seorang habaib, ayahanda dari Najwa Shihab, dan saudaranya Alwi Shihab ya. Salah satu ulama mungkin di Indonesia dari kalangan habaib, namun tidak mengeklaim dirinya sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW ya. Bahkan beliau ini atau mereka-mereka ini menyembunyikannya ya. Dari Laskar Wong Kito Palembang, apa yang telah disampaikan oleh beliau semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ucapan, atau ada pihak-pihak yang tersinggung dalam ucapan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.